Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah subuh yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini, dan masih kita dalam suasana bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang Tiang Pelungguh Sami laksanakan dan kerjakan sebagai bagian daripada kewajiban seorang muslim senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang puncaknya kita bisa mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, ikhtiar beliau, serta pengorbanan beliau, sehingga ini dipakai aja ya. Berkat pengorbanan dan ikhtiar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampailah syariat Islam ini kepada Tiang Pelungguh Sami. Lalu kemudian menerima serta mengikrarkan daripada syariat agama Islam ini. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang muslim itu telah mengiktikadkan keyakinan dan keimanan bahwasannya Islam adalah agamanya, Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai nabinya, maka di waktu yang bersamaan ia mesti dan wajib untuk melaksanakan apa yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, dan menjauhi daripada segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya adalah bagaimana Tiang Pelungguh Sami ini melahirkan keistiqamahan di balik i'tiqad keimanan yang sampun Tiang Pelungguh Sami i'tiqadkan dan ikrarkan. Makanya oleh karena itu, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini disebutkan tentang salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang bertanya ni namanya Amrah Sufyan Abdullah Al-Thaqafi. Nabi pertanyaan ni jamaah sekalian di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak." Wa qala, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Rawahu Muslim. Sahabat Nabi SAW bernama Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ni berketuan di sesidi Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku pesan di dalam Islam akan suatu perkataan, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya melainkan selain engkau ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang pendek, singkat, tetapi melingkupi makna daripada inti ajaran Islam ni. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqim, kemudian beristiqamahlah. Dua jawaban yang disampaikan sesida Nabi SAW tatkala sahabat Nabi ini bertanya tentang satu inti sari ajaran Islam. Sahabat ni ia berketuan, "Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku, ajarkan kepadaku akan suatu perkataan yang kemudian perkataan ini tidak perlu aku tanyakan melainkan selain engkau ya Rasulullah." Maka dua pesan yang tersirat maupun tersurat dari lisan baginda Nabi SAW bagi Tiang Pelungguh Sami. Nabi nasihatnya, "Qul amantu billah." Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah. Ini konsekuensinya ni berat. Kenapa? Karena ketika seorang muslim telah mengikrarkan janjinya, mengiktikadkan keyakinannya, maka wajib untuk benar-benar dia tanamkan di dalam hati sanubarinya.
Dalam arti kata dia samping tu wah berikrar, wah i'tiqad, keyakinan tiang pelungguh sami, pengakuan akan keislaman kita, akan keimanan kita kepada Allah, tetapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya tergadaikan iman tiang pelungguh sami. Ini ke yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak mudah melahirkan keistiqomahan ni ke. Lalu kemudian nasihat baginda Nabi SAW yang kedua adalah selain kul amantu billah, iaitu akan pengakuan imanan kita kepada Allah SWT, tummastaqim, bagaimana tiang pelungguh sami melahirkan keistiqomahan ni ke. Lamun terjak simpulan ni ke napi maksud searan istiqamah ni ke, para ulama telah menjabarkan, bahkan kemudian para sahabat telah menjelaskan untuk tiang pelungguh sami akan maksud daripada istiqamah ni ke. Nabi istiqamah sederhana ni ke, kalau misalkan kita mencoba untuk mengambil satu kesimpulan, walaupun nanti kemudian kita akan menemukan penjabaran para ulama kita tentang makna istiqamah. Searan istiqamah ni ke adalah bagaimana tiang pelungguh sami komitmen di dalam akidah serta konsisten di dalam ibadah. Komitmennya tiang pelungguh sami tatkala telah menguatkan hati bahwasannya pengakuan kita Tuhan kita itu adalah Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah SWT, maka di waktu yang bersamaan bagaimana membangun komitmen tanpa terpengaruh dan tergoda dengan sesuatu apapun. Ini ke bahasa ulama. Lalu kemudian saat kedua, konsistennya tiang pelungguh sami ni ke di dalam beribadah kepada Allah. Konsisten dalam artian Nabi ni ke jamaah sekalian, konsisten tiang pelungguh sami dalam setiap melakukan ibadah-ibadah yang memang Islam telah mengajarkan tiang pelungguh sami. Konsisten untuk menjalankan syariat agama Islam, dan konsisten di dalam melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berbicara tentang makna ibadah ni ke jamaah sekalian, sangat luas sekali makna. Nggih. Ndik sekadar lalu terjok masjid, sembahyang, zikir, lalu kemudian diakhiri dengan doa. Seolah-olah kemudian ibadah ni ke di luar daripada masjid, bukan bagian daripada ibadah. Ternyata di dalam Islam kita yang namanya ibadah ni ke begitu sangatlah luas maknanya. Tokol-tokol tiang pelungguh sami lek bawon, tokol-tokol duduk-duduknya tiang pelungguh sami di rumah, tetapi kemudian diisi dengan zikir, bersolawat, beristighfar, maka itu juga akan bernilai ibadah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tatkala ditanyakan tentang makna ibadah ni ke, beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinah. Searan ibadah ni ke jamaah sekalian adalah segala sesuatu aktivitas ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim, di mana seluruh aktivitas itu adalah yuhibbuhullah wa yardah. Syaratnya sesuatu yang dicintai oleh Allah, sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinah, baik berupa perbuatan, baik berupa perkataan zahir maupun batin tiang pelungguh sami, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu ni ke jamaah sekalian, Nabi saat terketuanan salah sopok sahabat Nabi SAW tentang intisari ajaran Islam menunjukkan betapa semangatnya para sahabat untuk bisa mendapatkan serta meraih kesyurganya Allah maupun meraih keberkahannya Allah. Yelue pertanyaan sahabat Nabi di hadapan sesida Nabi SAW, di mana pertanyaannya ini berkaitan tentang amalan-amalan apa yang harus mereka kerjakan, yang harus mereka laksanakan sehingga mereka bisa mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari pertanyaan niki adalah kulli fil islami qaulan, wahai Rasulullah, sampaikanlah dan ajarkanlah kepadaku akan satu perkataan di dalam Islam sehingga aku tidak perlu lagi bertanya melainkan selain engkau.
Ini menunjukkan Nabi ni ke jamaah sekalian, menunjukkan betapa para sahabat ni ke ia genem gati berketuan di sisi Nabi, semangat gati untuk bisa mendapatkan keberkahannya Allah. Makanya sekali lagi yang sampaikan, ia luek pertanyaan-pertanyaan sahabat Nabi di hadapan baginda Nabi SAW, yang inti pertanyaan-pertanyaannya itu berkaitan tentang motivasi-motivasi di dalam beramal maupun beribadah. Misalkan salah sopok disebutkan, ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitu salawatil maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah, wa qala na'am. Salah satunya ni ke jamaah sekalian, wahai Rasulullah, jak ketiang berketuan berembe menurut pelungguh ni ke, jika aku melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, aku halalkan apa yang telah Allah halalkan, aku haramkan apa yang telah Allah haramkan, dan tidak sedikit pun aku lebih-lebihkan kecuali yang memang sudah ditetapkan engkau dan dia ditetapkan Allah untukku. Kira-kira akankah aku masuk surga ya Rasulullah? Ni ke pertanyaan. Arak Malik kemudian pertanyaan sahabat Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal, yang paling utama, yang jika aku melaksanakannya aku mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah? Arak Malik kemudian berketuan, ya Rasulullah, amalan apa yang mesti harus aku lakukan, yang harus aku kerjakan, Allah yang dengan amalan itu aku didekatkan dengan surganya, lalu kemudian dijauhkan dengan nerakanya. Ini semua menunjukkan Nabi, jamaah sekalian, menunjukkan betapa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in begitu sangat semangat sekali untuk bisa meraih keberkahan dan keridhaannya Allah, yang puncaknya mendapatkan surganya Allah. Dan semestinya tiang pelungguh sami dan kita semuanya pun juga harus wajib dengan demikian. Wajib tiang pelungguh sami untuk bisa mengikuti akan semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk bisa mendapatkan keberkahan Allah, untuk bisa kemudian mendapatkan keridhaan Allah. Sebab kalau kita misalkan kembali kepada tujuan Allah menciptakan tiang pelungguh sami, semuanya itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Mendidik sampai tersempitan makna ibadah ni hanya sebatas di dalam ruangan masjid, musalla dan pesantren, tidak. Yang namanya ibadah itu sekali lagi sampun tiang sampaikan, selapu napi sak tegawe selama pekerjaan dan gawe ini ke halal baik dan Allah sukai serta Allah ridai, maka itu akan bernilai ibadah. Maka rugi bagi tiang pelungguh sami dan kita semuanya, di balik aktivitas dan kesibukan kita semuanya, tetapi kita tidak muarakan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sudah bentangkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh kita ini akan bernilai ibadah di sisi Allah, dan Allah tidak akan pernah mengurangi sedikit pun pahala ganjaran serta catatannya untuk tiang pelungguh sami. Salah sopok sahabiah nike bertamu ke rumah baginda Nabi SAW. Nika disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab fi bayani kasratit turuqil khair, yaitu pada bab penjelasan tentang jalan-jalan kebaikan. Tiang lamun baca kitab nika jamaah sekalian, khusus pada bab nika, tiang mencoba mengambil satu kesimpulan terjadi lamun terberangan gati tutup balong tu sama dengan bahasa dalam. Tutup balang te berangan untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah, yang puncaknya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata ia maulah. Ya kan? Ya maulah untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu mudah sebenarnya. Ya, kenapa? Karena seluruh dimensi ruang dan waktu, kesempatan serta peluang maupun luang tiang pelungguh sami itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses jalan menuju surganya Allah. Sama halnya seperti tiang pelungguh sami ba'da subuh lalu kemudian lanjut menghadiri daripada majlis ilmu, walaupun tiang pelungguh sami mungkin
tertidur dan lain sebagainya, tetapi itu nanti kelak pada hari kiamat menjadi saksi bagi tiang pelungguh Sami bahwasannya tiang pelungguh Sami ini ke hadir dalam majlis ilmu karena Allah Subhanahu taala, tetapi sempat tertidur. Kenapa? Karena tadi malam tahajud. Nggih. Jadi sampai saking semangat tahajud nggih, ternyata subuh lewat. Nah, itu yang problem gitu ya. Ini jadi sekali lagi ini yang harus dipahami oleh tiang pelungguh Sami. Ya, rugi kalau misalkan ternyata Allah sudah kasih kesempatan akan peluang dan seluruh daripada dimensi ruang dan waktunya tiang pelungguh Sami menjadi bagian ibadah, tetapi tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tokol-tokol marak basen tiang baru, tokol-tokol di darat Tegari Muhammad istighfar dan berselawat mau terpahala. Makanya sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba di sisi Allah, walaupun dalam pandangan manusia sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi tidak menutup kemungkinan yang biasa-biasa itu yang menghantarkan tiang pelungguh Sami menuju kebaikan Allah, bahkan menghantarkan tiang pelungguh Sami ke surganya Allah. Dedek teremehnya. Bahasa sesida Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Nabi maksud ni ke bahasa sesida Nabi SAW, itu berdait doan kaca semeton jarin tiang pelungguh Sami, batur dan lain sebagainya lek langan dengan wajah berseri-seri, wajah tersenyum, mau terpahala lek sesidi Allah Subhanahu wa taala. Nabi nenten ni ke lamun tersak gawe amal ibadah sak lain. Ya apa dendek sampai teremehin, dendek sampai terenteng-entengin, apalagi kemudian menganggap amalan itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan. Ya, tidak menutup kemungkinan amalan yang nampak biasa dalam zahir pandangan manusia, tetapi justru itu yang akan menghantarkan seseorang kepada kebaikan Allah. Bukti ni ke jamaah sekalian, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan banyak hadis Nabi yang menceritakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam surga karena asbab amalan-amalan yang biasa-biasa saja dalam pandangan manusia, lagu dalam pandangan Allah sangat besar. Ini senada dengan firman Allah yang mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Menurut kita baik tapi belum tentu baik bagi Allah. Menurut kita tidak baik tetapi bagi Allah itu baik. Maka oleh karena itu dendek tersepalian. Dia jaga dia sepalian. Dendek sampai tersepalian. Dendek sampai teranggap biasa-biasa, enteng, remeh. Aduh, ya ternyata amalan. Ternyata ia belian amalan tiang. Bahkan mungkin barangkali penduaan tiang lebih panjang dibandingkan tiang. Oh, lebih baik. Jangan sampai kita menganggap amalan seseorang itu yang nampak biasa saja, lalu kemudian kenapa? Karena bisa jadi amalan yang nampak biasa saja, tetapi dia continue dia lakukan, bahkan kemudian dia benar-benar mentautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itulah yang diterima oleh Allah, yang belum tentu kemudian apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Nggih, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam surganya Allah, lalu kemudian dia takjub akan keindahan surga dan isinya yang luar biasa, sampai-sampai pernah berketuan ya arak dengan salah seorang hamba Allah yang tamu surga, saking bengaknya akhirnya berketuan. Nabi amalan yang pernah ia lakukan sampai-sampai Allah balaskan dengan surga yang keindahannya luar biasa niki. Nggih. Lalu kemudian Allah menyampaikan bahwasannya ketika kamu berada di dunia, engkau memudahkan daripada urusan saudara-saudaramu. Diceritakan oleh Nabi SAW, orang ini melihat saudaranya itu begitu kesulitan untuk bisa sampai pada tempat di mana tempat itu tempat mereka beribadah kepada Allah SWT. Namun bahasa itu mungkin masjid lah, di mana ada sebuah tempat itu tempat mereka beribadah kepada Allah, tetapi ternyata karena akses jalannya begitu sangat sulit, mungkin ada semak belukar di situ dan lain sebagainya, sehingga melihat keadaan saudaranya agak sulit, kesusahan untuk bisa sampai kepada akses tempat mereka beribadah kepada Allah, akhirnya kemudian ia bersumpah di hadapan Allah. Yang teringat kalimatnya, fa wallahi la unahyiyannahu,
La unahyiyannahu nika kalau kita artikan maksudnya Nabi, maksudnya adalah demi Allah aku bersumpah kepadamu, melihat saudara-saudaraku begitu kesulitan menuju tempat ibadahmu ya Allah, maka aku akan bersihkan semuanya. Ya, aku ja'awi selapuan, jak kerambah selapuan sehingga termudahkan daripada akses jalan daripada saudara-saudaraku ini. Makanya Masya Allah jamaah sekalian, tatkala kemudian ia telah melakukan itu semuanya, ya, maka kemudian di waktu yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke dalam syurganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ni ke jamaah sekalian, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh hamba Allah ini adalah pekerjaan yang berat? Hanya sekadar mengawis doang. Ternyata kalau menurut pandangan tiang pelungguh Sami dan kita semuanya, itu pekerjaan yang biasa-biasa saja. Semua orang bisa melakukannya. Tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan itu semuanya adalah faktor tautan hatinya itu karena Allah ataukah tidak. Banyak orang yang mampu melakukan pekerjaan itu, banyak orang yang mampu melakukan amalan itu, tetapi ternyata yang membedakan itu adalah sejauh mana kualitas keikhlasannya dia itu karena Allah ataukah tidak. Hamba Allah ini sampai bersumpah di hadapan Allah dengan ketulusan dan keikhlasannya, itulah yang menghantarkan ia mendapatkan surganya Allah, walaupun yang dilakukan adalah biasa saja. Nenten nika maka jamaah sekalian yang selalu menghimbau, selalu memberikan penekanan dendek sampai teremehan perkara kebaikan, walaupun perkara kebaikan nika biasa-biasa dalam pandangan manusia. Mara kita misalkan mongka lalu bergoreng, lalu untuk belanja, lalu untuk begawean, semua itu kita muarakan dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian jamaah sekalian, ikhtisadnya kita, ya, ikhtisad wal hadafnya kita, tujuan kita itu adalah dalam rangka mendapatkan kebaikan akhirat, maka Allah akan bukakan jalan-jalan itu. Nabi bahasan sesida Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu fi 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa kataballahu ma qudira lah. Nah, harus teringat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ke jamaah sekalian. Nabi mengatakan, man kanatid dunya hammahu, siapa orang yang menjadikan tujuan akhirnya itu adalah dunia, ya, ja'alallahu faqrahu fi 'ainaihi, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di benaknya itu terbesit kefakiran, kemiskinan. Nabi maksudnya adalah ada kekhawatiran, ketakutan besok mau makan apa, besok ini dan lain sebagainya. Ada ketakutan untuk hari esoknya, sedangkan dia saat itu masih punya uang. Kenapa? Karena di benaknya itu hanya dunia saja. Dek nenten ni kan dek tak apa dek terkanggung misalkan lalu bergawian kanggun, cuman persoalannya berembetan tiang pelungguh Sami seimbangin searan perkara kehidupan tiang pelungguh Sami antara dunia dan akhirat. Cuman sesida Nabi SAW mengatakan sebagai bentuk sindiran bagi orang-orang yang tidak mengakui akan keberadaan akhirat, yang hanya melulu tujuannya adalah dunia, maka ada dua akibat yang akan dia dapatkan, kata sesida Nabi SAW. Saat pertama adalah ja'alallahu faqrahu fi 'ainaihi, le dalam benaknya, le dalam akalnya hanya kefakiran, miskin, takut besok mau makan apa dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena dia jadikan tujuan akhirnya adalah dunia. Kemudian akibat saat kedua, wa farraqa alaihi syamlahu, onya ni ke jamaah sekalian, wa farraqa alaihi syamlahu, Allah akan memporak-porandakan daripada segala urusannya. Nabi maksud porak-porandakan ni ke cerai beraikan urusan, datang masalah sikit, selesai masalah ni ke datang balik begitu terus rotasi kehidupannya. Kemudian saat ketelu ni ke jamaah sekalian, wa kataballahu ma qudira lah, Allah hanya mencatatkan sesuai dengan ikhtiar yang dia upayakan. Lalu begawian kelema, lalu kemudian pulang petangnya, tetap Allah Subhanahu taala akan berikan sesuai dengan ikhtiar dan yang diupayakan. Tetapi ingat,
Allah tidak mencatat kebaikan pahala untuk kehidupan akhiratnya nanti. Ya tu onya-onya. Makanya kamu misalkan bareng-bareng introspeksi diri, ya kan? Arak sokok manusia, ya menu-menu doang, hirup pun. Nggih, sempit rezekina, duniana dan lain sebagainya. Itu semuanya tidak menutup kemungkinan bisa jadi karena dia tidak mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi justru dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nenten lagu lamun tajak rapat le sesidi Allah Subhanahu wa taala napi kemelek tiang pelungguh sami, Allah akan mudahkan tiang pelungguh sami. Kumbekna Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan-jalan keluarnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan anugerahkan rezeki yang datangnya tak disangka-sangka. Ini menjadi prinsip di dalam Islam kita. 3 konsekuensi ni ke iaitu onya-onya. Okay. Tetapi kata Nabi SAW dalam hadis berikutnya, wa man kanatil akhiratu hammahu, siapa orang yang menjadikan titik akhir tujuan kehidupannya adalah akhirat. Nggih, akhirat. Ada 3 konsekuensi yang akan ia dapatkan. 3 konsekuensi yang didapatkan itu, saat pertama adalah ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan jadikan kaya hatinya. Kaya hati ini disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah Allah hadirkan tiang pelungguh sami ketenangan dan ketenteraman. Non melalui pegawaian, berangkat pagi pulang petang, lalu kemudian ia tidak mendapatkan sesuai dengan ikhtiarnya itu, tetapi karena dia tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah menggerutu, ndik ngerumun, dia tidak pernah mengeluh. Ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap bersyukur, dia tetap tenang hatinya. Maka ini yang disebut dengan ghinahu fi qalbi, hatinya kaya. Kemudian saat kedua, konsekuensi yang didapatkan bagi orang yang menjadikan titik akhir tujuan kehidupannya itu adalah mendapatkan kenikmatan akhirat selain kaya hatinya. Rasulullah juga menjelaskan, wa jama'a alaihi syamlahu. Nggih, Nabi maksud wa jama'a alaihi syamlahu, Allah akan satukan segala urusannya. Maksudnya Allah akan mudahkan daripada segala urusan-urusannya. Ketika ada persoalan di dalam hidupnya, dia selesaikan karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mencabut daripada ujiannya untuknya. Nggih, beda nenten lamun tiang pelungguh sami dan kita semuanya. Justru banyak yang kita perhatikan, banyak yang kemudian kita lihat bahwasannya mereka mulai dekat dengan Allah ketika dia mendapatkan ujian. Tapi ketika sudah di luar daripada ujian itu, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana ni ke jamaah sekalian. Pasti di antara tiang pelungguh sami ada yang pernah naik pesawat ni ke jamaah sekalian. Namun pas naik pesawat pada posisi take off, ya, pada posisi take off ni ke kencang pada berdoa. Ni ke nggih, apalagi lamun misalkan di tengah kapal pun langgar awan atrocumulus istilah. Karena pesawat ni ke jamaah kalian ketika dia sudah berada di puluhan ribu kaki ketinggian yang di atas awan itu, maka awan yang paling dihindari pesawat ni ke adalah awan atrocumulus. Ya, jaga istilah. Pokok awan sak bidang mendung dan sebagainya. Ia jadi batu kerikil. Kalau sudah pesawat itu masuk di dalam di awan yang begitu sangat tebal itu, langsung bergerik. Naudzubillahi min dzalik, non bergerik pun disilong-silong tayak, disilong-silong turun. Di situ semuanya para penumpang tidak ada yang tidak berdoa, semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maupun preman sekalipun lamun wah bergerik, apalagi tarik seketik, langsung pada berdoa. Apalagi pun bergetar marak gempa cucu skala Richter, berdoa mereka. Tetapi kemudian banyak orang yang lupa ketika sudah landing, mendarat dan sebagainya, langsung selfie seakan-akan dia tidak pernah terjadi apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Sedangkan seorang muslim itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ruang dan waktunya, tidak dalam keadaan ketika Allah menguji dan mendapatkan musibah saja. Tidak.
Ya, ini yang harus dipahami. Ternyata Masya Allah subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian, ternyata di dalam Al-Quran sampun sesudah Allah sudah sampaikan jauh-jauh hari. Apa kata Allah? Ya, ternyata ya arak model manusia dan tipe manusia yang seperti itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Niki bahasa sesudah Allah dalam Al-Quran. Ternyata tipologi dan karakteristik manusia yang model seperti itu, mereka hanya ingat kepada Allah ketika mendapatkan ujian, tapi ketika diangkat ujian itu lupa kepada Allah, seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan ujian. Apa kata Allah? Wa idza massal insana, tatkala kemudian kami berikan kepada manusia itu ad-durru, yaitu kemudaratan, himpitan hidup, kesulitan dan lain sebagainya. Ya, wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan. Mereka berdoa kepada kami, ya, au da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Mereka berdoa kepada kami, mereka berdoa kepada kami baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan terbaring, gitu kan? Falamma kashafna anhu dhurrahu, kata Allah Taala, tatkala kami cabut daripada kesulitan itu, tatkala kami telah hilangkan kesusahan itu, marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami sebagaimana doa sebelumnya. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas terhadap apa yang mereka kerjakan. Nike, ya, secara tegas Allah menyindir orang yang demikian nike. Maka mudah-mudahan jangan sampai kita terkena dengan sindiran Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah, baru dekat kepada Allah ketika mendapatkan ujian, tapi setelah Allah ringankan, Allah kemudian cabut daripada kesulitan-kesulitan itu dan lain sebagainya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar dari apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik dalam keadaan sempit hidupnya, baik dalam keadaan sempurna kenikmatan hidupnya, dia tetap ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di dalam hadis yang sampun ditanyakan sahabat Nabi tentang amantu billahi tsumma istaqim niki. Berembet yang pelungguh sami melahirkan keistiqamahan tatkala tiang pelungguh sami sampun melaksanakan napi yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam syariat agamanya. Marak nenten niki, saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan. Ramadan kita berapa sekarang? 25. Itu artinya karing 5 jelo Ramadan akan meninggalkan tiang pelungguh sami. Nike mindset harus dirubah nike. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tetapi Ramadanlah yang akan meninggalkan kita. Timak tiang pelungguh sami misalkan sampun wah dek narak le dunia. Katakan Allah takdirkan tiang pelungguh sami, ya, pelungguh jamaah duluan tiang belakangan, atau sebaliknya tiang belakangan pelungguh duluan misalkan. Ya kan? Walaupun kita sudah meninggal dunia sekalipun, Ramadan tetap akan datang. Itu artinya Nabi, mari tiang pelungguh sami tingkatkan kualitas keimanan tiang pelungguh sami di bulan suci Ramadan. Detik-detik marak dengan balapan jaran ni ke jamaah sekalian. Ketika kita ikut lomba pacuan kuda, ketika posisi bentar lagi finish, kira-kira apa yang dilakukan kuda itu? Dia akan semakin mengencangkan larinya, sehingga kemudian sampai kepada finish itu. Begitu juga kita dengan bulan suci Ramadan. Ya, salah satu, ya, suksesnya bulan Ramadan itu, lihat saja masjidnya bagaimana kalau sudah sholat tarawih. Ya kan? Apakah kemudian semakin maju atau semakin belakang? Ya kan? Kalau semakin maju, ya kan, arak-arak telusap, syukur-syukur telusap. tinggal 3 sap. Syukur-syukur 3 sap. Itu pun musibah. 3 sab napin ke arak sapi'i, sami'un, terus sarif, cuman itu, ya kan? Tapi kalau tiang melihat kalau di masjid ni ke, masya Allah ramai, insya Allah. Tarawih tetap ramai ni ke nggih.
Nah, tetap ramai, apalagi solat subuhnya nampak sekali tetap ramai. Lamun lek Kediri, alhamdulillah tetap istiqamah lagi padi doa. Semakin maju jamaahnya, masya-Allah. Ya kan? Yang seharusnya semakin belakang. Kenapa? Karena sembari pada titik-titik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya kan? Makanya Rasulullah mengatakan kalau sudah tiba daripada Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan suci Ramadan, Rasulullah mengatakan beliau punya kebiasaan mengikat tali pinggangnya. Nabi maksudnya semakin mempersiapkan dirinya untuk menjemput daripada keberkahan Allah, terlebih di Ashrul Awakhir itu ada namanya malam 1000 bulan. Lamun mau malam 1000 bulan ni ke, ya kan, malam qadar, Lailatul Qadar ni ke pahala sampai 83 tahun 4 bulan. Artinya Nabi ni ke jamaah sekalian, kalau kita mendapatkan keberkahan daripada malam Lailatul Qadar, lalu kemudian kita membaca Al-Quran, cukup misalkan Alif Lam Mim, enggak terbaca, tapi kita saat itu mendapatkan malam Qadar, maka pahalanya adalah 83 tahun 4 bulan. Coba bayangkan, cuma Alif Lam Mim doang. Atau misalkan kita baca saat itu kita hanya batas baca Nun, enggak dibaca Nun, tetapi kita mendapatkan saat itu malam Qadar terjadi, berarti Nun itu pahalanya 83 tahun 4 bulan. Saking belik ni. Makanya mudah-mudahan insya-Allah kita bisa mendapatkan keberkahan daripada malam Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya bagaimana? Bagaimana kita berharap kepada Allah nenten seluruh amalan ibadah yang tiang pelungguh sami laksanakan, kerjakan nike diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tiang sampaikan bahwasannya dua pesan yang disampaikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yaitu qul amantu billah tsumastaqim, dan itu sudah ada di dalam diri tiang pelungguh sami, yaitu pengakuan dan ikrar tiang pelungguh sami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana tetap mengokohkan hati tiang pelungguh sami dalam iman Islam tiang pelungguh sami. Sebab Nabi SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma thabbit qulubana ala ta'atika wa ala Allahumma thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Nike doa yang selalu dibaca bagi Nabi SAW. Ya Allah, kokohkanlah, tetapkanlah hati kami di dalam agama ini dan di dalam ketaatan kepadamu. Pesannya apa? Pesannya Rasulullah hendak menyampaikan dan mengajarkan kepada kita semuanya agar tetap akidah tiang pelungguh sami, iman Islam tiang pelungguh sami ini tertancap di dalam hati sanubari tiang pelungguh sami dan tidak tergoda dengan suatu apapun. Dan sampun tiang pelungguh sami ada dalam konteks ini. Kita beriman, kita telah beriman kepada Allah. Kemudian saat kedua, tinggal bagaimana benar-benar mengokohkan hati tiang pelungguh sami dalam melahirkan keistiqamahan. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwasannya wa minal ma'lumi annal islama tauhidun wa ita'atun. Sudah menjadi maklum adanya bahwasannya intisari dari ajaran Islam itu meliputi tauhidun wa ita'atun, yaitu bertauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa ita'atun, lalu melahirkan ketaatan. Fatauhidu hasilun bi amantu billah, bahasa ulama. Sedangkan tauhid itu, ya kan, hasilun bi amantu billah, itu dihasilkan dari apa? Dari nilai keimanan tiang pelungguh sami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu akan kita dapatkan nilainya ketika seseorang itu telah memberikan pengakuan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atu hasilatun bil istiqamah, sedangkan kemudian ketaatan tiang pelungguh sami di dalam amalan-amalan itu akan didapatkan dan dihasilkan dari apa? Dari nilai keistiqamahan yang dijalankan oleh seorang hamba Allah. Nenten ni ke jamaah sekalian, istiqamah ni ke ia berat atau ia molah? Ia berat. Saking beratnya istiqamah ni ke sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira. Nabi kabar gembira sesudah Allah Subhanahu wa taala bagi tiang pelungguh sami istiqamah. Istiqamahnya tiang pelungguh sami rela menahan diri daripada haus dan lapar,
di balik puasa yang tiang pelungguh kami laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ia berat. Makanya kemudian saking berat, karena beratnya, maka Allah berikan kabar gembira bagi tiang pelungguh kami. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nenten harus ingat-ingat niki kalam Allah, firman Allah niki hadiah bagi tiang pelungguh kami yang berikhtiar untuk melahirkan keistiqamahan yang tidak mudah niki. Nggih. Ustaz ni menunggu raus istiqamah molah-molah doang, ya. Ya itu yang kita sampaikan. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi kita semuanya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian beristiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus daripada para malaikatnya turun, ya, seraya berkata, la takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian gelisah, janganlah kalian khawatir, wala tahzanu, dan janganlah kalian berkecil hati, dan janganlah kalian bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah, berikanlah kabar surga bagi orang-orang yang istiqamah dari apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan bagi tiang pelungguh kami surga. Allah telah janjikan bagi tiang pelungguh kami dan kita semuanya syurga tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala karena asbab kita istiqamah dalam menjalankan daripada syariat ini, lalu kemudian istiqamah di dalam ketaatan dalam akidah kita. Nggih, jadi kita berharap mudah-mudahan kita termasuk daripada apa yang memang sudah Allah janjikan untuk kita semuanya. Nggih. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini jelaskan kepada kita, wa ta'atu hasilatun bil istiqamati idh hiya imtithalu kulli ma'murin wa ijtinabu kulli mahdhur wa yadkhulu fi dhalika 'amalul qalbi wal badani minal iman wal ihsan wal islam. Ungkapan seorang ulama tatkala menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam niki menunjukkan bahwasannya perkara ibadah itu bukan hanya sebatas perkara hati, ya kan? Makanya ketika kita mendefinisikan makna iman itu bukan amalul qalbi saja, tetapi amalun bil lisan wa amalul bil jawarih, yaitu amalan lisan juga kemudian amalan daripada seluruh anggota badan, nggih, anggota badan. Makanya di sini jelaskan kepada kita, idhiya imtithalu kulli ma'mur wa jtinabu kulli mahdhur, sehingga kemudian di waktu yang bersamaan bagaimana kita berikhtiar untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian meninggalkan segala bentuk larangan Allah. Wa yadkhulu fi dzalika 'amalul qalbi wal badani minal iman wal ihsan wal islam, maka masuk dalam konteks Nabi saat tersebutan dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, adalah amalul qalbi, yaitu amalan hati, lalu kemudian wa amalul badan, wa amalul jasad, yaitu amalan badan fisik jasmani kita, minal iman wal ihsan wal islam, daripada iman, Islam dan ihsan. Dedek samping terpercaya arak misalkan salah satu aliran yang mengatakan bahwasannya lamun tejak misalkan menjalankan syariat dan perlu sembahyang, cukup hati wah jadi selesai. Arak sopun ni ke aliran begitu. Sebelum Ramadan, nggih, sebelum Ramadan tiang ke Malaysia. Tiang mendapatkan undangan untuk menghadiri daripada jamuan dan sekaligus pertemuan daripada imam-imam masjid. Kebetulan tiang termasuk yang setiap tahun, nggih, tiap tahun mendapatkan undangan untuk menjadi imam di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur nggih. Tapi sejak Covid akhirnya berubah kebijakan daripada kerajaan Malaysia untuk tidak mengundang daripada imam-imam internasional di luar begitu.
satu pekan tiang berada di Malaysia. Tiang dihadapkan dengan satu aliran, ya, satu aliran. Dia tidak mengatasnamakan alirannya atau tarekatnya ini itu tidak. Cuman dia ingin memperkenalkan bahwasannya sebelum kita melakukan ibadah dan amaliyah, bagaimana kemudian kita benar-benar mendalami terlebih dahulu ma'rifatullah. Ya, betul, benar. Ya kan? Di dalam Islam kita ada 3 hal yang perlu kemudian dikuasai dan perlu dipelajari oleh seorang muslim sehingga benar-benar dia dapat mampu memahami intisari ajaran Islam. Sak pertama ma'rifatullah. Lalu kemudian sak kedua ma'rifatul rasul, sak ketelu ma'rifatu dinir rasul. Sak pertama-tama terpelajahi terdalamin terlebih dahulu adalah tauhid. Nika tauhid itu, ya, tauhid itu terdiri daripada ma'rifatullah nika. Ma'rifatullah itu ma'rifah, bagaimana pengetahuan tiang pelunggu sami tentang Allah SWT sebagai Tuhan kita. Lalu kemudian sak kedua ma'rifatul rasul, kita memahami baginda Nabi SAW dalam berbagai aspek diri kehidupannya beliau. Baru kemudian sak ketelu ma'rifatu dini rasul. Cuman pelehna ni ke jamaah sekalian, aliran atau tarekat ni ke adalah Nabi. Dia tidak melaksanakan salat, dia tidak mengerjakan salat. Dia kemudian mengakui bahwasannya yang namanya amalan salat itu kata menurut pemahaman mereka adalah amalan hati. Nak tanya Pak Ustaz, kita ni solat, nah bahasa Malaysia Melayu, nak tanya Pak Ustaz, kita ni solat kerana surga atau kerana Allah Taala? Ya. Nak tanya Pak Ustaz, apakah kita solat ni jasadi kita atau ruhnya kita? Kalau saya memahami ni ke Pak Ustaz, solat kita bukan jasadi, bukan badani, tetapi ruh qalbinya kita. Jadi mereka tidak solat. Solatnya mereka itu cuma hatinya doang. Misalkan nenek ni subuh, oh, wah ingat wah selesai wah sembahyang. Oh nenek wah ngebang zuhur, udah dia tahu dah ngebang zuhur, berarti dia sudah solat. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tiang langsung kemudian sampaikan, ya, tiang sampaikan betul-betul. Nabi SAW saja beliau solat sampai bengkak kakinya. Lah kita kan sudah ngerasa makomnya tinggi. Apalagi misalkan ada yang disebut dengan istilah wahdatul wujud niki, ya. Dalam aliran tasawuf. Tasawuf ni kan bukan tiang tidak setuju, nggih. Boleh tasawuf ni sebagai bentuk bagaimana cara pendekatan diri kita kepada Allah. Allah lagu lamun sak peleh-peleh entan jadi endek kita ikuti. Ni kan nggih. Maka misalkan katakan dia mengatakan, ya, wahdatul wujud, Tuhan telah menyatu dengan dirinya sehingga syariat sudah tidak berlaku untuknya. Lah Nabi SAW tersebutan di dalam riwayat Aisyah isterinya beliau, kana Nabi SAW idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Salah satu kebiasaan Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau salat, menegakkan salat itu sampai kakinya bengkak. Ya, sampai kakinya bengkak. Beda dengan kita, mata kita yang bengkak. Kenapa? Kita lebih tahu, ya kan? Di tengah kita lebih paham jadwal Real Madrid lawan Barcelona atau tidak, ya kan? Dibandingkan itu semua, ya kan? Ini menunjukkan apa? Akhirnya dikatakan oleh Aisyah, bertanya Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u bihadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa mesti engkau lakukan yang demikian itu? Bukankah Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Coba bayangkan. Dosa sesudah Nabi sampun tak ampunin sesudah Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Bahkan Allah sudah apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan, ya, telah menyiapkan daripada surga oleh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun bahasa kasar dan perlu beribadah sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu nanten niki jamaah sekalian, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya bengkak. Walaupun hadis ni menjelaskan tentang kebiasaan Nabi melaksanakan solat tahajud. Solat tahajud ni bagi baginda Nabi SAW wajib, sedangkan sunnah bagi apa? Bagi tiang pelunggu sami dan kita semuanya. Ni kan nggih. Maka apa jawaban baginda Nabi SAW tatkala Aisyah isterinya berketuan, kenapa mesti engkau lakukan yang demikian ini wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampunkan dosa-dosa engkau yang telah lalu maupun yang akan datang? Subhanallah, Masya Allah. Nabi jawaban sesudah Nabi,
wahai isteriku, wahai Aisyah, apakah engkau tidak menginginkan, apakah engkau tidak ingin melihat diriku ini menjadi afala akuna abadan syakura? Apakah engkau tidak menginginkan dan melihat diri ini menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan Nabi jamaah sekalian bahwasannya ibadah yang dilakukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta amalan-amalan ketaatan yang lainnya itu semuanya sebagai bentuk rasa kesyukuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anugerah nikmat rezeki yang telah diberikan Allah untuknya. Artinya Nabi ini ke jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana tiang pelungguh sami dan kita semuanya ni juga menjadikan seluruh aspek ibadah dan amaliyah yang telah dilakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala pun juga sebagai bentuk rasa kebersyukuran tiang pelungguh sami terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepada kita semuanya. Sampai-sampai tersebutan sesidih Nabi SAW di detik-detik akhir hayat kehidupannya beliau, ketika beliau di tengah-tengah sakaratul mautnya masih minta kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia sampaikan di hadapan orang ini, ya kan, sahabat kita di Malaysia ni langsung diam. Lah kita, saya bilang, kita mungkin barangkali belum paham agama, belum ngaji, ya kan, belum ngaji benar, belum ini dan lain sebagainya. Lalu kemudian tiba-tiba mengatakan solat itu tidak wajib karena solat itu adalah merupakan amalan hati. Cukup dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sudah bagian daripada ibadah solat. Ni ke bahasa manusia ni ke? La haula wala quwata illa billah. Lamun arak misalkan ya model-model seperti itu tinggalkan jauh-jauh. Ya, tinggalkan jauh-jauh. Ya, tinggalkan jauh-jauh. Tiang kalau baca misalkan kitab Kifayatul Atqiya wal Minhajul Asfiya, kemudian kitab Ihya Ulumuddin, kemudian kitab misalkan Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali, indah sekali penjelasan dan penjabaran para ulama tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ni ke gini sampai sebutan sekarang lagi viral terkontenin bagaimana cara makan sesuai dengan ma'rifatullah sesuai dengan ma'rifatullah agar apa, ketika dia makan ya kan, cukup satu biji saja yang dia makan itu sudah ma'rifat kepada Allah daripada lamun nebisan misalkan nasi sepiring ni dia merasa berdosa kepada Allah SWT. Coba sampai segitunya. Rasulullah makan, Rasulullah kawin, Rasulullah bahkan memiliki makanan kesukaannya. Jadi kalau misalkan arak model manusia yang seperti itu, berarti dia tidak mengikuti daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ia sederhana Islam ni ke jamaah sekalian. Ya, dendek sampai terberat-berat. Ya, dendek sampai terpersuli. Bukti ni ke jamaah sekalian, salah sopok sahabiah datang bertandang bertamu, ya nina datang bertemui, tetapi Rasulullah saat itu tidak ada di rumah. Akhirnya kemudian disambut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Nabi terjelasin, dia ceritakan amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada orang tersebut, ke rumahnya, kemudian bertanya, "Man hadhihi?" Siapa perempuan ini? Siapa si pulanah ini? Maka kemudian Aisyah mengatakan, "Si pulanah ini ya Rasulullah, wahai suamiku, ibadahnya seperti ini, amaliyahnya seperti ini, Masya Allah." Ada rasa ketakjuban ada rasa bangga dan takjub kepada amalan yang dilakukan oleh si perempuan tadi. Seandainya misalkan informasi itu diceritakan dan kita menerima cerita itu, kira-kira apa jawaban kita? Apa jawaban kita kira-kira? Mungkin barangkali kita akan menjawab, "Oh bagus itu, harus kita ikuti. Pokoknya yewah jadi batur itu." Gitu kan? Tapi ternyata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu. Rasulullah mengatakan, "Mah alaikum bima tutiqun." Ndak usah begitu, dendek menulah lu. Alaikum bima tutiqun, atas kalian beramaliyah dan beribadah sesuai dengan kadar kemampuan kita.
Ya, fa wallahi la yamallullah hatta tamallu, kata sesida Nabi. Maka demi Allah, Allah itu tidak akan pernah jenuh untuk memberikan pahala ganjaran bagi orang yang beramal, wa hatta tamallu, sampai kamu sendiri yang jenuh di dalam beramal itu sendiri. Nabi maksud pesan tersirat di dalam hadis Nabi SAW ini agar jangan sampai kita berlebih-lebihan di dalam beribadah. Jangan sampai kita berlebih-lebihan melampaui batas di dalam kita zikir. Jangan sampai kita melampaui batas di dalam amalan-amalan. Kenapa? Kalau kita berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam satu amalan, akhirnya dikhawatirkan, kata Nabi, jenuh, bosan. Orang kalau sudah jenuh, bosan, kira-kira bagaimana? Dia akan tetap melakukan amalan itu ataukah tidak? Dia pasti akan tinggalkan. Kalau sudah dia tinggalkan amalan itu, maka di saat dan waktu yang bersamaan catatan pahala ganjaran itu tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nike ketakutan dan kekhawatiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adin beramal tetap konsisten, tetap continue. Nggih, sederhana. Makanya Rasulullah pernah suatu ketika ditanyakan, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang utama? Yaitu amalan yang sedikit, walaupun sedikit tetapi continue. Nggih, yang berketerusan, bukan amalan yang banyak tetapi setahun sekali, tetapi yang sedikit tetapi continue, berketerusan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam setiap kali menjalankan ibadah kita. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam ketakwaan ini, istiqamah dalam keimanan ini, dan mudah-mudahan apa yang telah sampun dikerjakan, laksanakan di dalam ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan kita ini menjadi Ramadan terbaik kita, dan mudah-mudahan kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kalaupun tidak diperjumpakan, mungkin barangkali kita tidak berada di dunia lagi, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah catatkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la ilaha illallahul 'azimul halim, la ilaha illallah rabbul 'arsyil karim, la ilaha illallah rabbus samawati as-sab'i wa rabbul ardi wa rabbul 'arsyil karim. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Allah ridai dan Allah Subhanahu wa taala catatkan pahala ganjaran terbaik untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.